Cerita dimulai dengan memperlihatkan kondisi kecelakaan lalu lintas dan korban dari kecelakaan yang sedang dievakuasi oleh tenaga medis untuk segera dibawa ke rumah sakit. Ternyata korban kecelakaan itu adalah Angela, anak dari Dr. Timo yang merupakan dokter di rumah sakit tersebut. Setelah melalui pemeriksaan, diketahui bahwa Angela mengalami pendarahan di otaknya dan Dr. Timo menyadari bahwa peluang anaknya untuk selamat sangatlah kecil. Dengan perasaan gelisah, Dr. Timo menunggu operasi anaknya. Dalam penantiannya yang penuh kecemasan, Dr. Timo mengingat kejadian di rumah tadi pagi sebelum kecelakaan terjadi. Saat itu, Angela sedang dimarahi oleh ibunya karena sering pulang larut malam. Namun, Dr. Timo mencoba membela Angela, meskipun dirinya juga merasa bingung dengan sikap anaknya. Ketika melihat keluar jendela, Dr. Timo tiba-tiba tersenyum saat ingatannya membawanya pada pertemuan dengan seorang wanita bernama Lia. Waktu itu mobil Dr. Timo mogok di tengah jalan dan dia terpaksa berjalan hingga menemukan sebuah warung. Di sana ia bertemu dengan Lia yang dengan ramah membantunya mencarikan bengkel. Sayangnya bengkel tersebut sedang tidak ada orang. Lia kemudian meminjamkan telepon di rumahnya kepada Dr. Timo yang mencoba menghubungi istrinya namun tak ada jawaban. Merasa putus asa, Dr. Timo duduk termenung hingga tanpa disangka karena melihat di rumah itu tak ada orang lain selain mereka. Dr. Timo pun dengan nekat memberanikan diri memaksa Lia untuk bermain futsal dengannya. Singkat cerita, istri Dr. Timo adalah seorang wanita karir yang sukses. Tetapi meskipun jarang berada di rumah, ia selalu mencoba memberikan perhatian penuh kepada suaminya. Kemudian pada keesokan harinya Dr. Timo menemui Lia untuk meminta maaf atas perilakunya yang memaksa Lia bermain futsal. Namun permintaan maaf itu hanya basa-basi belaka karena Dr. Timo akhirnya kembali memaksa Lia untuk bermain futsal dengannya. Sejak saat itu, setiap kali mereka bertemu, mereka pasti akan bermain futsal. Bahkan Dr. Timo memberikan uang kepada Lia sebagai ungkapan terima kasih karena bersedia menghabiskan waktu bersamanya. Pada suatu kesempatan terlihat Dr. Timo sedang mengantar istrinya ke sebuah toko pakaian. Di sana Dr. Timo tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak lagi. Namun sang istri hanya merespon dengan cuek, tidak menanggapinya dengan serius. Singkat cerita, seperti biasanya Dr. Timo kembali mengajak Lia untuk berolahraga. Namun setelah itu, Dr. Timo dengan jujur mengakui bahwa dirinya telah memiliki istri dan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan yang selama ini ia jalani dengan Lia. Sambil menatap mata Lia dengan penuh penyesalan, Dr. Timo menjelaskan bahwa meskipun ia menikmati waktu bersama Lia, ia harus menghentikan hubungan mereka demi menghormati pernikahannya dengan sang istri. Beberapa waktu berlalu, tetapi keteguhan hati Dr. Timo tidak bertahan lama. Ia kembali mendatangi Lia dengan niat yang sama untuk mengajaknya bermain futsal. Setelah itu, Dr. Timo mengajak Lia untuk jalan-jalan keluar kota, menghadiri acara seminar para dokter. Tak lupa mereka memanfaatkan beberapa hari tersebut untuk bermain futsal, memadu kebersamaan mereka dalam suasana yang berbeda. Acara seminar para dokter pun selesai dan Dr. Timo akhirnya pulang ke rumah. Sang istri mulai merasa curiga karena akhir-akhir ini suaminya tidak pernah lagi mengajaknya bermain futsal. Pada malam harinya, untuk menghilangkan rasa curiga dari istrinya, Dr. Timo dengan penuh semangat mengajak istrinya untuk bermain futsal, mencoba menghidupkan kembali hubungan mereka. Waktu terus berlalu hingga suatu hari Lia mengabari Dr. Timo bahwa dirinya tengah mengandung anak dari Dr. Timo. Pada awalnya Lia ingin menggugurkan kandungannya, tetapi Dr. Timo meyakinkan untuk membesarkan anak tersebut. Ternyata alasan utama Dr. Timo selalu mengajak Lia bermain futsal adalah karena dirinya merasa kesepian akibat istrinya yang sibuk sebagai wanita karir dan jarang berada di rumah. Lia menjadi pelarian bagi Dr. Timo, tempat di mana ia mencari kehangatan dan kenyamanan yang tidak ia temukan di rumah. Namun takdir membawa kejutan lain. Keesokan harinya, sang istri mengabari Dr. Timo bahwa dirinya juga tengah mengandung anak dari Dr. Timo. Dr. Timo kini berada dalam situasi yang rumit dengan dua wanita yang mengandung anaknya. Singkat cerita,
Beberapa bulan berlalu dan perut Lia sudah mulai membesar. Di bawah guyuran hujan, Dr. Timo yang sudah tidak bisa menahan hasratnya mengajak Lia bermain futsal di sebuah gang kecil. Namun setelah kejadian itu, Lia merasa bersalah karena tidak ingin merusak rumah tangga Dr. Timo dengan istrinya. Dengan berat hati, Lia memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Dr. Timo. Waktu berlalu dan tiba saatnya bagi istri Dr. Timo untuk melahirkan. Ia pun bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, anak mereka pun terlahir. Dr. Timo dan istrinya sangat bahagia atas kelahiran buah hati mereka. Namun tidak lama setelah itu, Dr. Timo meminta izin kepada istrinya dengan alasan harus bekerja. Ternyata Dr. Timo justru pergi menemui Lia. Di sana, Dr. Timo merasa sedih karena Lia telah menghilangkan kandungannya. Meskipun merasa terpukul, Dr. Timo berusaha tenang. Ia kemudian mengajak Lia untuk makan malam yang romantis, dan setelah selesai makan, acara berlanjut dengan permainan futsal di sebuah penginapan. Mereka menikmati momen tersebut meskipun tahu bahwa hubungan mereka tidak mungkin berlanjut. Namun, malang tak dapat ditolak. Baru saja mereka memulai pemanasan, tiba-tiba Lia merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Dengan sigap, Dr. Timo segera membawa Lia ke rumah sakit. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, diketahui bahwa Lia mengalami infeksi akibat pengguguran yang tidak sesuai dengan prosedur medis. Tanpa berpikir panjang, Dr. Timo yang merupakan seorang ahli bedah memutuskan untuk turun tangan langsung menangani Lia. Operasi pun berjalan dengan lancar, namun masalah serius muncul setelah operasi selesai. Meskipun rahim Lia telah diangkat, infeksi tersebut telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Dr. Timo dan tim medis melakukan segala upaya untuk menyelamatkan Lia, tetapi kondisinya terus memburuk, hingga akhirnya Lia pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Dr. Timo tidak dapat mempercayai kenyataan bahwa Lia telah pergi untuk selamanya. Rasa duka yang mendalam menghantuinya dan ia merasa sangat gagal karena tidak mampu menyelamatkan wanita yang dicintainya. Perasaan bersalah dan kehilangan menghantui hari-harinya membuatnya merenungkan setiap keputusan yang telah diambil. Cerita kemudian kembali pada Angela yang baru saja selesai menjalani operasi. Dr. Timo akhirnya menerima kabar yang sangat dinantinya, yaitu bahwa Angela berhasil melewati masa kritis. Mendengar berita tersebut, Dr. Timo dan istrinya merasa sangat bersyukur. Saat itu, Dr. Timo kembali teringat pada Lia. Namun, ia menyadari bahwa wanita tersebut hanyalah bayangan dari pikirannya, sebuah manifestasi dari rasa bersalah dan kenangan terhadap Lia yang terus menghantuinya. Di akhir cerita terlihat Dr. Timo dengan perasaan bersalahnya. Ia meletakkan sepasang sepatu milik Lia. Ini adalah simbol dari kenangannya untuk melepaskan kenangan masa lalu yang telah membelenggunya. Dengan melakukan hal tersebut, Dr. Timo berharap dapat menemukan kedamaian dan melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan film pun selesai.